Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengantar ya. Ini pengantar untuk mata kuliah biologi sel dan molekuler. Yaitu yang pertama berkaitan dengan konsep dan teori sel. Nah, sebelum kita memahami apa itu sel, mungkin ada baiknya kita memahami dulu ketika kita mau mengamati sel, kita membutuhkan alat apa. Ya, jadi ketika kita mau mengamati atau mengobservasi, mau meneliti tentang sel, mau melihat lebih dalam tentang sel, kita harus menggunakan alat yang disebut dengan mikroskop. Nah, mikroskop itu adalah suatu alat optik yang memang didesain khusus untuk melihat objek-objek yang bersifat mikroskopis, gitu ya. Nah, mikroskop itu sendiri pada awalnya ditemukan oleh ilmuwan atau saintis pada masa waktu itu. Nah, tetapi sebelum ditemukannya mikroskop, sebenarnya ada sesosok ilmuwan muslim yang beliau ini menjadi kunci ya, salah satu kunci atau bisa disebut juga sebagai penemu alat optik pertama mungkin karena beliau yang pertama kali menemukan sifat-sifat dari cahaya. Kemudian beliau juga menemukan bagaimana struktur atau cara kerja mata untuk melihat ketika ada cahaya, gitu ya. Nah, ilmuwan tersebut adalah Ibnu Haytham atau Alhazen. Jadi Alhazen ini merupakan bisa disebut juga sebagai bapak optik ya, atau mungkin penemu alat optik pertama karena dalam karya-karyanya, dalam buku-bukunya, dalam penelitiannya beliau banyak menjelaskan tentang bagaimana cara kerja mata, kemudian alat-alat optik yang ditemukan pada saat ini sebagian besar adalah meniru bagaimana cara kerja mata melihat. Jadi seperti kamera, termasuk juga mikroskop. Mikroskop itu juga meniru bagaimana cara kerja dari organ mata. Nah, itu semua tidak terlepas dari ilmu atau karya-karya yang sudah ditemukan oleh Ibnu Haytham atau Alhazen, itu ya. Jadi justru penemu alat optik yang pertama kali, penemu bagaimana cara kerja mata, penemu sifat-sifat cahaya bukan dari ilmuwan western, bukan dari ilmuwan barat, tetapi justru dari ilmuwan muslim, yaitu beliau adalah Alhazen atau Ibnu Haytham. Nah, itu kita harus bangga ya untuk hal itu. Dan selanjutnya baru setelah Alhazen menemukan bagaimana cara kerja mata, kemudian bagaimana sifat-sifat cahaya, setelah itu kemudian tahun-tahun selanjutnya, abad-abad berikutnya banyak ilmuwan barat yang kemudian mempelajari apa yang sudah ditemukan oleh Alhazen itu tadi dan membuat beberapa desain alat optik dengan meniru cara kerja dari organ mata. Nah, salah satunya yaitu adalah Antony van Leeuwenhoek. Pada tahun 1665, beliau ini sebenarnya di awal penemuannya itu tidak langsung menemukan mikroskop ya, tidak langsung mengamati sel, begitu tidak. Tetapi karena beliau adalah seorang penjual kain, begitu ya. Beliau tertarik bahwa ternyata kain itu memiliki serat yang berbeda-beda, begitu ya. Saya ingin mengamati karakteristik dari serat kain satu dengan serat kain yang lainnya. Kemudian beliau membuat suatu alat untuk mengamati serat-serat kain tersebut. Nah, setelah melihat serat-serat kain itu ternyata beliau tertarik pada hal lain. Beliau melihat hujan, kemudian mengambil sampel air hujan dan mengamati air hujan dengan menggunakan alat yang dibuatnya itu tadi. Jadi semacam seperti kaca pembesar, tapi bisa untuk melihat lebih detail, begitu ya, objek yang sifatnya mikroskopis. Kemudian beliau juga tertarik untuk melihat darah, kemudian beliau mengambil darah dan mengamati menggunakan alatnya. Selain itu, selain air hujan, darah, beliau juga mengamati cairan mani, kemudian feses, dan juga email gigi. Gitu ya. Next. Setelah Antony van Leeuwenhoek, kemudian ada Robert Hooke. Kalau Robert Hooke ini beliau sudah mengamati khusus sel tumbuhan.
Tapi pada waktu itu beliau mengambil sampelnya jaringan gabus ya, jaringan gabus dari tumbuhan, sehingga ketika dilihat di bawah mikroskop buatannya, alat buatannya itu terlihat bahwa di dalam jaringan gabus itu ada ruang-ruang kosong atau rongga-rongga kosong. Maka karena kosong, beliau menyebutnya dengan istilah selula. Jadi yang pertama kali menemukan sel adalah Robert Hooke gitu tadi ya, dalam bentuk sel rongga kosong atau jaringan gabus. Nextnya, kemudian setelah Robert Hooke menemukan adanya selula itu tadi, dilanjutkan oleh muridnya si Skeileden dan Schwann. Mereka menemukan atau meneliti sel-sel hewan dan akhirnya menemukan teori bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel, dan sel itu sendiri merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari semua makhluk hidup. Ya, karena si Skeileden dan Schwann ini beliau menemukan sel syaraf ya. Di dalam sel syaraf itu atau di sel hewan itu terlihat, oh ternyata ada nukleusnya, ternyata ada organel-organelnya. Berarti sel itu tidak hanya berisi ruang kosong, berarti sel itu berisi atau terdiri dari unit-unit struktural dan masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Itulah di sejarah ditemukannya teori ini. Kemudian next tahun 1839, mohon maaf saya mungkin agak sedikit lebih cepat ya. Si Purkinje menemukan istilah protoplasma. Bedakan protoplasma dan sitoplasma ya. Kalau protoplasma itu adalah sitoplasma plus organel dan nukleus, itu protoplasma. Tapi kalau sitoplasma itu hanya berupa cairan. Jadi kalau protoplasma itu adalah cairan plus isinya. Isinya itu apa Bu ya? Isinya ya nukleus, organel begitu ya. Tapi kalau sitoplasma hanya cairan selnya, hanya plasma selnya. Begitu. Kemudian di tahun 1858 ada si Rudolf Virchow menemukan teori bahwa setiap sel itu berasal dari sel yang ada sebelumnya. Nah, next ini ada hierarki organisasi biologi. Jadi, saya hanya ingin menjelaskan bahwa sel itu bukan unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Tetapi yang unit terkecil dari suatu makhluk hidup itu adalah atom. Sedangkan sel itu sendiri adalah unit struktural dan fungsional terkecil. Tadi seperti yang diungkapkan oleh si Skeileden dan Schwann. Kalau unit terkecilnya dari suatu makhluk hidup tetap atom. Nah, kita lihat hierarkinya. Jadi dari atom, kita kenal atom ada hidrogen, ada oksigen, ada karbon gitu ya. Dari atom itu sendiri kemudian kumpulan atom dapat membentuk molekul. Molekul contohnya ada air, ada karbon dioksida, karbon monoksida, ada O2 begitu ya. Kemudian dari molekul ini, kumpulan molekul bisa menjadi yang disebut dengan makromolekul. Contohnya apa Bu makromolekul? Contohnya karbohidrat, lipid, protein, asam amino, asam nukleat. Nah, itu disebut dengan makromolekul. Dan selanjutnya makromolekul itu sendiri menjadi penyusun yang disebut dengan organel. Nah, organel contohnya ada mitokondria, ada kloroplas, kemudian ada badan Golgi, dan seterusnya. Organel itu sendiri merupakan penyusun dari sel. Nah, itu tadi ya. Jadi sel itu letaknya di sini, unit struktural dan fungsional. Karena terdiri dari organel-organel yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Di sini ada sel. Nah, sel itu sendiri merupakan penyusun dari jaringan. Jaringan itu sendiri merupakan penyusun organ. Organ itu sendiri merupakan penyusun sistem organ. Sistem organ penyusun dari organisme. Dari organisme membentuk populasi, komunitas, ekosistem, dan yang paling tinggi hierarkinya adalah biosfer. Oke. Nah, di sini saya ingin menunjukkan itu tadi ya, mulai dari kumpulan atom, ini tadi contohnya saya buat sudah dalam bentuk dalam bentuk organ ya. Dari atom, kemudian molekul, ya, molekul glukosa, dari molekul glukosa menjadi selulosa, begitu ya. Nanti ini
mata kuliah biokimia nanti akan dipelajari lebih dalam lagi. Kemudian dari selulosa menjadi mikrofibril. Dari mikrofibril nanti kita lihat bahwa mikrofibril merupakan salah satu penyusun dari selulosa. Selulosa itu ada di mana, Bu? Selulosa itu biasanya ada di dinding sel dari tumbuhan hijau. Nah, di sini ya. Oke, nanti ini di next chapter atau di next topics kita bahas lebih dalam. Dan untuk selulosa nanti kita bahas strukturnya lebih dalam lagi di materi biokimia. Oke, nah ini kalau mau dilihat dari ukurannya, atom itu berapa sih ukurannya, Bu? Ukurannya atom sekitar kurang lebih 0,1 nanometer gitu ya. Kemudian molekul, makromolekul itu kurang lebih 1 nanometer, molekul itu 1 nanometer, kemudian makromolekul kurang lebih 1 sampai 10 nanometer. Ada virus di sini juga, kemudian ribosom itu ukurannya lebih kecil dari virus ya, virus pada umumnya. Kemudian ada di atas virus ada bakteri yang terkecil. Ada yang tahu bakteri terkecil apa namanya? Nah, ini untuk jadi PR ya. Nanti bisa dicantumkan jawabannya di resume. Bakteri terkecil yang ada saat ini disebut apa? Jadi bakteri ini hidup di dalam bakteri gitu ya. Jadi bakteri di dalam bakteri ini ada nih. Kalau bisa ada yang menemukan namanya, nanti saya kasih reward. Oke, next kemudian ada mitokondria. Jadi mitokondria di sini ukurannya sekitar kurang lebih 1 mikro ya. 1 mikro. Kemudian di atasnya ada beberapa organel, ada nukleus. Kemudian ukuran sel kurang lebih 10 sampai 100 mikro. Ini sel tumbuhan atau hewan pada umumnya ya. Kemudian next ada telur katak, ini ukurannya sudah lebih besar. Ada telur ayam sudah lebih besar, dan sel yang ukurannya paling besar atau paling panjang itu adalah sel syaraf. Bahkan ada yang mencapai hampir 1 meter. Itu ya. Cuma kalau sel syaraf kan dia berlipat-lipat menekuk-nekuk, jadi di tubuh kita itu tidak kelihatan sepanjang itu. Padahal sel syaraf bisa berukuran sangat panjang. Nah, ini sekitar 1 sampai 2 meter itu sekitar ukuran tinggi tubuh satu manusia. Itu ya. Oke, ini berkaitan dengan ukurannya saja. Kemudian ini ada beberapa jenis mikroskop. Ya, ini pengenalan aja. Jadi ada mikroskop bright field di sini untuk melihat spesimen yang unstained spesimen, jadi spesimen yang tidak berwarna gitu ya. Kemudian ada bright field juga, tapi di sini bisa untuk melihat spesimen yang berwarna. Jadi ketika kita mengamati sel di dalam menggunakan mikroskop, kita bisa mewarnai selnya gitu ya, menggunakan pewarnaan stain atau staining sel gitu ya. Bisa menggunakan apa itu namanya, methylene blue biar warnanya berwarna biru seperti ini, menggunakan methylene blue bisa. Kemudian ada juga mikroskop fase kontras. Kalau di mikroskop fase kontras ini dia meskipun tidak diwarnai, dia terlihat seperti diwarnai. Jadi apa ya, lebih terlihat kontras antara sel dengan lingkungan selain sel. Itu ya, tetap jadi lebih terlihat kontras warnanya meskipun tidak diwarnai. Nah, kemudian ada mikroskop Nomarski, ada mikroskop fluorescence, ada mikroskop konvokal. Kalau di tempat kita nanti mikroskopnya mikroskop cahaya, cuma lebih jelas ya. Pakainya nanti yang bright field, mikroskop cahaya yang bright field. Kemudian ini ada elektron mikroskop, meskipun nanti di tempat kita, mungkin di lab kita belum ada elektron mikroskop, tapi sedikit saya kenalkan mengenai mikroskop elektron, yaitu ada mikroskop transmission elektron mikroskop dan ada yang SEM, sectional electron microscope. Jadi kalau yang transmission elektron mikroskop itu kita melihat penampang secara cross sectional atau secara longitudinal. Tapi kalau yang surface elektron mikroskop tadi itu kita melihat permukaannya.
Ini saya nggak bisa diklik sebelumnya ya, mohon maaf, nanti bisa dilihat di PowerPoint-nya. Jadi kalau yang tadi ya bedanya SEM sama TEM, kalau SEM itu untuk melihat permukaan selnya kayak tadi misalnya di apa namanya saluran pernafasan itu kan ada silia-silianya ya, ada silia-silianya, atau di organ pencernaan juga ada beberapa silia. Kita lihat silianya di permukaan, silianya strukturnya seperti apa. Tapi kalau yang TEM itu kita lihat silianya secara cross seksional. Jadi kalau gimana sih bentuknya kalau silianya itu di cross, di apa namanya, dipotong secara melintang gitu ya. Nah, ini ada isolation organelles melalui fraksinasi sel. Nah, ini adalah salah satu praktikum yang nanti rencananya akan saya praktekkan di biologi sel. Insya Allah semoga bisa terlaksana dan bisa berjalan dengan lancar ya. Karena untuk semester sebelumnya belum pernah ada fraksinasi sel. Untuk semester ini baru akan saya uji cobakan. Kita nanti akan praktikum fraksinasi sel atau isolasi sel. Jadi nanti menggunakan alat yang disebut dengan centrifuge atau microcentrifuge. Nanti menggunakan boleh sel hewan atau sel tumbuhan, nanti disepakati. Jadi selnya itu pertama kali nanti sel-selnya kita masukkan di dalam tabung reaksi, kemudian dihomogenisasi. Setelah dihomogenisasi, kemudian disentrifuge. Nah, di centrifuge itu nanti ada beberapa putarannya. Ini ada 1000 G, ini bukan gram tapi adalah berapa putarannya, karena ketika di sentrifuge itu diputar, di spin dengan kecepatan yang sangat tinggi ya. Ini adalah keterangan dari berapa kali kecepatannya kita sentrifuge. Kemudian nanti di sentrifuge pertama kita akan hasilkan ada supernatan dan ada pelletnya. Dari situ kemudian pelletnya kemudian kita dari sentrifuge pertama ya, kita akan lihat akan terpisah tuh nukleusnya dan beberapa organel sel itu nanti akan terpisah. Kemudian kita putar lagi, kita sentrifuge lagi, akan terlihat supernatannya lagi dan pelletnya lagi. Nah, kita akan lihat itu nanti mitokondrianya, kloroplasnya, dan beberapa organelnya juga nanti akan terpisah. Endapannya akan ada di bawah. Kemudian kita bisa sentrifuge lagi untuk mendapatkan beberapa mikrosom seperti plasma membrannya. Dan untuk sentrifuge yang terakhir kita bisa dapatkan ribosomnya, karena tadi ribosom ukurannya sangat kecil ya, jadi butuh beberapa kali sentrifuge untuk akhirnya bisa mendapatkan si ribosomnya ini. Oke, itulah untuk penjelasan mengenai pengenalan konsep dan teori sel. Untuk nextnya materinya saya akan menjelaskan tentang sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.